Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN 71 Universitas Tidar di sini akan memaparkan artikel kelompok kami dengan judul Strategi Pendataan Anak Tidak Sekolah melalui aplikasi SIPBM ATS. Adapun DPL kami yaitu Bapak Herpindo SPD M Hum. Untuk anggota kelompok Hanifah, Salva Deviana Putri, Nur Fitriana, Nahda Aisyah, Raihan Nashwa Diaul Haq, Hilmi Permana Wahyudi, Andika Aji Kusuma, Dian Ningsih, Nur Hafizah, dan Azara Pramudita. Abstrak, pendataan anak tidak sekolah atau PATS melalui aplikasi SIPBM ATS merupakan program kerja wajib KKN Universitas Tidar yang bekerja sama dengan UNICEF dengan tujuan untuk mendapatkan data dari responden yang mendekati valid untuk memudahkan pemerintah dalam menangani kasus maraknya anak yang tidak sekolah. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode kualitatif deskriptif menggunakan angket dan wawancara. Pendataan dilakukan terhadap anak dengan rentang usia 7-18 tahun di semua RT di Dusun Kijing Sari Wetan. Data yang sudah didapatkan kemudian diinput ke aplikasi SIPBM ATS. Dari hasil lapangan yang dilakukan di Desa Jogomulyo, tepatnya Dusun Kijing Sari Wetan, rata-rata pendidikan terakhirnya yaitu sekolah menengah pertama atau SMP hingga strata 2. Hal ini membuktikan bahwa dusun ini memiliki taraf pendidikan yang cukup bagus, tetapi dari 55 siswa yang lulus SD, SMP, SMA, dan sarjana yang terdata, pendidikan terakhirnya terdapat 4 adalah anak tamat sekolah dasar atau belum selesai SD, dan 4 anak tercatat sebagai anak tidak sekolah. Pendahuluan, pendidikan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia hingga saat ini. Dengan pendidikan ini, sumber daya manusia dapat berkembang dengan lebih baik. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Hal ini juga didukung oleh program pemerintah, yaitu diadakannya program wajib belajar 12 tahun. Namun sayangnya masih tidak sedikit anak yang putus sekolah dikarenakan oleh beberapa faktor, sehingga belum dapat menyelesaikan pendidikannya hingga tuntas. Untuk meminimalisir hal tersebut, maka KKN melakukan program pendataan anak tidak sekolah yang disebut SIPBM ATS, dengan tujuan dapat dilakukan penanganan anak tidak sekolah sesuai dengan tingkat kewenangannya. Metode Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Tidar di Desa Jogomulyo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, memiliki program kerja yaitu pendataan anak tidak sekolah atau PATS. PATS sendiri lebih fokus pada pendataan anak yang tidak sekolah. Adapun untuk anak yang masih sekolah juga ikut serta di data. Program kerja ini sangat penting karena PATS sendiri berkaitan dengan pendidikan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu penggalian informasi kepada responden dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan angket dan wawancara. Pendataan dilakukan terhadap anak dengan rentang usia 7-18 tahun di 3 RT Dusun Kijing Sari Wetan. Data yang sudah didapatkan kemudian diinput ke aplikasi SIPBM ATS. Hasil dan pembahasan. Kuliah Kerja Nyata atau KKN di Desa Jogomulyo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang dilaksanakan selama 35 hari. Pelaksanaan dimulai dari tanggal 10 Juli 2023 sampai 11 Agustus 2023 dengan program kerja yaitu pendataan anak tidak sekolah yang bekerjasama dengan UNICEF. Kegiatan pendataan ini dilakukan untuk penanganan anak tidak sekolah melalui aplikasi SIPBM ATS. Adapun kriteria pendataan yaitu anak-anak yang berusia 7-18 tahun di Dusun Kijing Sari Wetan. Dari hasil lapangan yang dilakukan didapati sejumlah 4 anak tercatat sebagai anak tidak sekolah. Di Desa Jogomulyo, tepatnya Dusun Kijing Sari Wetan, rata-rata pendidikan terakhir yaitu sekolah menengah pertama hingga strata 2. Hal ini membuktikan bahwa di dusun ini memiliki taraf pendidikan yang cukup bagus. Kesadaran akan pentingnya pendidikan di Desa Jogomulyo, tepatnya di Dusun Kijing Sari Wetan, terbilang baik, mengedepankan pendidikan bagi anak-anak. Dusun Kijing Sari Wetan memiliki taraf pendidikan yang cukup hingga sekolah menengah. Dari 55 siswa yang lulus SD, SMP, SMA, dan sarjana yang terdata pendidikan terakhir, terdapat 4 anak tamat sekolah dasar atau belum selesai SD. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi masalah anak tidak sekolah atau ATS yaitu keadaan sosial, sehingga ada beberapa hal yang memicu hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua. Yang kedua, pola pikir orang tua sukses tidak harus sekolah tinggi. Yang ketiga, keinginan anak yang tidak mau melanjutkan pendidikan. Adapun upaya yang dilakukan untuk menarik anak sekolah kembali, yaitu pertama, pemerintah daerah menjamin bahwa anak tidak sekolah atau ATS yang telah terdaftar dapat menerima bantuan dan dapat kembali ke sekolah. Dua, pemerintah daerah menjamin bahwa program bantuan dana kepada anak tidak sekolah atau ATS dapat berlanjut tidak berhenti. Yang ketiga, pemerintah daerah menyediakan tempat belajar bagi ATS setidaknya satu desa atau satu kelompok. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan acara. Kesimpulan yang dapat adalah program kerja yang dilaksanakan oleh tim program Kuliah Kerja Nyata di Desa Jogomulyo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang berupa pendataan anak putus sekolah yang bekerjasama dengan UNICEF melalui aplikasi SIPBM ATS. Kriteria pengambilan data adalah anak usia 7-18 tahun di Desa Kijing Sari Wetan. Hasil survei yang didapat menunjukkan bahwa sebanyak 4 anak putus sekolah.
Kemudian dari hasil wawancara dengan beberapa responden atau warga di Dusun Bijing Sari Wetan, Desa Jogomulyo, dipastikan bahwa salah satu kunci untuk mengembalikan masa depan anak tersebut adalah dengan mengembalikan mereka ke sekolah, di mana mereka akan memiliki lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Selanjutnya adalah saran. Dengan kondisi padat penduduk dengan jumlah penduduk yang cukup besar, menyulitkan dalam penataan. Adapun saran untuk mekanisme penataan dengan pihak-pihak yang terkait menggunakan teknik penataan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah kabupaten memberikan sosialisasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya data anak tidak sekolah dalam rangka pemerataan akses dan pendidikan yang berkualitas. Mekanisme pengumpulan data melibatkan otoritas lokal baik dalam hal teknik pengumpulan data maupun finansial. Yang kedua, pemerintah kabupaten menyusun petunjuk teknis penataan terkait unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah atau camat dan lurah, PKPM, dan RT/RW untuk memudahkan akses penataan. Yang ketiga, penataan terpadu dikoordinir oleh Dinas Pendidikan dan dapat dilakukan melalui program kuliah kerja nyata periode selanjutnya untuk memudahkan penataan secara nyata dan terbaru. 4. Pemantauan dan pemutakhiran secara berkala dapat dikoordinasikan dengan universitas melalui program KKN berkala. Selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM Universitas Tidar Magelang yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata, dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Erbindo SPD MHum selaku dosen pembimbing lapangan KKN Desa Jogomulyo yang sudah membimbing dan mendampingi kami pada kegiatan KKN. Kemudian tim KKN kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat Desa Jogomulyo yang telah menerima kami untuk bisa melakukan kegiatan dan membantu kegiatan masyarakat di sekitar desa. Selain itu disampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.